Ibu, ini kan kalau kita lihat ya Bu, beberapa hari belakangan panas ekstrim ini menyelimuti wilayah di Indonesia dan juga negara lain. Sebetulnya apa faktor utamanya Bu, sehingga gelombang panas ini cukup lama begitu Bu terjadinya? Sebelumnya perlu kami sampaikan, gelombang panas memang terjadi, tetapi tidak di wilayah Indonesia. Meskipun panas yang cukup tinggi terjadi di wilayah Indonesia, karena kebetulan wilayah kita adalah wilayah kepulauan, sehingga luas air atau lautnya lebih luas, dan itu berperan sebagai cooler atau pendingin, sehingga memang ada kenaikan suhu, namun tidak mencapai lebih dari 5 derajat Celcius selama 5 hari berturut-turut dibandingkan suhu rata-rata. Namun apa penyebab dari suhu yang tinggi di wilayah Indonesia? Perlu disampaikan ada beberapa sebab. Yang pertama, saat ini kita mengalami anomali iklim, yaitu El Nino yang dipengaruhi oleh suhu muka air laut di wilayah Samudra Pasifik bagian ekuator timur yang berakibat pada minimnya pembentukan awan-awan hujan di wilayah kepulauan Indonesia, plus adanya anomali iklim Indian Ocean Dipole yang terjadi di wilayah Samudra Hindia bagian ekuator barat, juga berakibat pada minimnya pembentukan awan-awan hujan di wilayah Indonesia. Sehingga kepulauan kita ini bagian ekuator ke selatan hampir bersih dari awan hujan, artinya penyinaran matahari langsung mengena ke permukaan bumi, tidak melalui tameng awan-awan hujan. Jadi intensitasnya terasa lebih kuat karena tidak ada hambatan awan hujan. Selain itu juga terjadinya gerak semu matahari di bulan September hingga Oktober saat ini. Matahari bergerak semu dari Katulistiwa menuju ke lintang selatannya di wilayah sekitar Pulau Jawa, Nusa Tenggara, ya, sehingga penyinaran juga semakin intens. Dan juga selain itu kebetulan ini kita juga di beberapa juga memasuki, karena ini kita memasuki musim kemarau. Tadi kemarau ini dikendalikan juga oleh angin dari arah Australia yang kering, dan ini juga mengakibatkan kelembapan juga semakin rendah. Nah, sudah pemanasan meningkat, kelembapan rendah, jadi terasa semakin menyengat. Demikian. Baik Bu, tapi kalau menurut pantauan dari BMKG sendiri Bu, sebetulnya wilayah mana saja di Indonesia ya dengan suhu panas tertinggi Bu untuk saat ini? Saat ini yang tercatat hingga 1 Oktober 2023, Semarang dan Kertajati di Majalengka kembali bergantian mencatat suhu tertinggi harian di kisaran 38 derajat Celcius. Misalnya pada tanggal 6 Oktober, Stasiun Klimatologi Semarang mencatat suhu 38,6 derajat Celcius, sedang tanggal 7 Oktober, Stasiun Meteorologi Kertajati mencatat suhu 38,8 derajat Celcius. Lembaga Pengamatan Bumi dan juga Lingkungan milik Uni Eropa, Copernicus, melaporkan bahwa per 16 September, Ibu, ini area penipisan ozon telah mencapai 26 juta kilometer persegi. Kira-kira 3 kali lebih luas dari Brazil. Nah, apakah ini juga menjadi salah satu faktor ya, Bu, cuaca panas di bumi saat ini? Kalau yang saat ini, terutama mulai bulan Juli ya, sampai diprediksi nanti akan terjadi hingga awal November atau akhir Oktober, terutama karena faktor itu tadi, anomali iklim global, yaitu El Nino dan La Nina yang terjadi di musim kemarau secara bersamaan. Pada musim kemarau ini dipengaruhi oleh angin dari Australia yang dingin dan kering. Keringnya ini kan membuat kelembapan menjadi rendah, dan panasnya ini karena tadi anomali iklim dan gerak semu matahari.
Nah, mungkin untuk wilayah yang itu tadi dikatakan ozonnya mulai terbuka, itu bisa semakin kuat itu. Tapi yang di wilayah Indonesia ini terutama oleh kedua hal tadi, ketiga hal tadi ya, anomali iklim El Nino dan Indian Ocean Dipole, kemudian gerak semu matahari, dan juga pengaruh musim kemarau yang memang kering. Seperti itu. Baik, menurut prediksi dari BMKG sendiri Bu, untuk anomali iklim, sebut saja misalnya panas ekstrim, El Nino, ini diprediksi masih akan terjadi sampai dengan bulan apa Bu Dwi? Ya, untuk El Nino-nya sekarang kondisinya level moderat, diprediksi akan berlanjut hingga awal tahun, hingga bahkan sampai Januari Februari, namun kemudian melemah hingga Maret. Nah, jadi El Nino-nya masih akan berlangsung hingga Maret, insya Allah berakhir April. Dan kondisi panas kering atau dampak dari El Nino yang berupa kondisi panas dan kering, ini terjadi diprediksi hingga akhir Oktober atau awal November, dikala hujan mulai turun. Nah, jadi November ini sebagian besar wilayah Indonesia mulai turun hujan. Disitulah pengaruh El Nino menjadi berangsur-angsur, pengaruhnya melemah karena adanya hujan tadi. Suhu diprediksi juga akan berangsur-angsur menjadi menurun, tidak sepanas seperti yang kita rasakan saat ini.